Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 saham yang akan dibahas di video kali ini. Ada Kebak dan PTDU, itu ARA atau auto reject atas, seperti itu. Yang saham yang ketiga ada di saham CPRO. Saham ini kenaikannya cukup signifikan ya, belakangan ini volumenya juga cukup oke. Jadi sebelum kita masuk ke analisa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk ke analisanya. Untuk analisa saham yang pertama ada Kebak atau Karya Bersama Anugrah Tbk. Untuk tanggal 19 November 2021, ARA ya, atau naik sekitar 34,85% ke level Rp89 atau naik 23 poin. Pada pembukaan di awal sempat di harga 67 ya. Untuk resisten yang sebelumnya itu ada di sekitar 700 karena sempat break di sekitar 65-66. Resisten yang ada di sekitar 70. Nah, dengan candle yang cukup solid ini, maka resisten 70 ini bisa dikatakan break dan menjadi supportnya di sekitar 70. Buat teman-teman, karena kenaikannya cukup signifikan dan arah juga, kemungkinan bahwa Senin akan gap up ya, seperti itu. Untuk Kebak, jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk retest minimal ke level psikologisnya di sekitar 100. Seperti itu untuk saham Kebak. Kita coba lihat broker summary-nya. Kebak, value-nya net. Untuk Kebak tanggal 19 November masih ada akumulasi oleh LS, PG, ID, IN, BQ. Yang jual ada YP, SH, PD, EP, dan CC. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 8182. Jadi di sekitar sini ya, 8182 sudah floating profit. Kemungkinan besar bahwa Senin kalau gap up maka mungkin akan koreksi atau melanjutkan kenaikan dulu menyentuh level sekitar 100 atau 98-an 97 sampai dengan 100 sebelum koreksi seperti itu, karena kenaikannya cukup signifikan ya, seperti itu. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas, untuk MA 50 nya sudah berpotongan ya, seperti itu. Untuk saham Kebak selama masih bertahan di atas level 70-nya, support 70-nya masih cukup oke ya untuk Kebak. Atau mau lebih konservatif, kalau misalnya sudah punya di daerah sekitar 89, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break di sekitar 97 sampai dengan 100. Atau kalau mau spekulasi ya, hold saja saham ini selama tidak membentuk low baru di sekitar 90-an, 90 ya, sekitar 90-an. Jadi kemungkinan Senin akan gap up, kemudian melanjutkan kenaikan sebelum koreksi. Biasanya seperti itu untuk saham Kebak. Kita lanjut ke saham PTDU. Oke, untuk PTDU ini cenderungnya tidak bisa dianalisa ya, karena kenaikannya cukup tidak liquid juga. Naik ya, cukup signifikan, kemudian ARB berjilid-jilid seperti itu. Jadi untuk PTDU sendiri cenderungnya agak sulit untuk dianalisa berdasarkan teknikal ya, karena kalau ARB berjilid-jilid tidak terlalu liquid juga untuk sahamnya. Saya akan coba bantu untuk memberikan analisa ya. Hari ini tanggal 19 November mengalami ARA atau reject atas ke level 228. PTDU selama masih bertahan di level 210-nya sudah cukup oke ya. Ya, 210 sudah cukup oke.
Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break ya, gagal break di level 210-an seperti itu. Buat teman-teman punya saham PTDU ini sebaiknya tidak dikejar ya, tidak masuk, karena kalau kita lihat perjalanannya cukup naik signifikan, kemudian ARB berjilid-jilid juga susah seperti itu. Mendingan cari saja saham yang lain. Oke, kita ke saham berikutnya, CPRO. CPRO. Oke, bentar. Kita coba lihat secara monthly. Bulan November ini bergerak ya sahamnya. Biasanya di saham gocapan 50-an, sekarang bergerak ya. Kita coba lihat untuk secara hariannya. Oke, hariannya untuk garis EMA 50 maupun 150 mengarah ke atas, garis EMA CD juga mengarah ke atas. Volumenya juga selama 1 minggu ini dari tanggal 9 sampai dengan sekarang cukup tinggi ya volumenya. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. CPRO. Oke, untuk CPRO tanggal 19 ini ada akumulasi ya, masih ada akumulasi. Kita lihat dari tanggal 15. Sama, akumulasi masif ya. Seperti itu. Tanggal 19-nya yang beli ada YP, IF, CP, XC, CC. Yang jual ada MG, Aset, NU, DH, YB. Seperti itu. Untuk analisa CPRO selama resisten 120-nya yang sekarang mungkin menjadi supportnya, selama masih bertahan di sekitar 120 masih cukup oke ya untuk saham CPRO. Buat teman-teman yang belum punya, bisa spekulasi buy mungkin di sekitar 120-an dalam range itu untuk trading cepat ya. Trading maksudnya day trade atau mungkin hold 1-2 hari seperti itu untuk saham CPRO. Tapi kalau untuk investasi mungkin agak kurang cocok. Kalau saya coba cari tahu kenapa saham CPRO ini yang tadinya tidur di 50-an sekarang mulai bergerak, ini salah satunya adalah karena revenue-nya naik. Jadi secara fundamental itu revenue-nya naik, penghasilannya naik, sehingga labanya naik, yaitu sekitar 2T. Jadi labanya sekitar 2T, seperti itu. Jadi itu merupakan sentimen positif, sehingga saham CPRO ini yang tadinya di level 50-an bisa naik sampai di penutupan tanggal 19-nya di sekitar 126. Seperti itu untuk analisa saham CPRO. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.